Ngakak parah. Gimana jadinya kalau ondel-ondel nonton festival ondel-ondel keliling Jakarta naik semua moda transportasi umum? Dari kapal, KRL, busway, LRT, sampai MRT. Ada yang nyangkut di atap bus. Gokil banget nih kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga kalian dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh semangat. Jangan lupa ya, sebelum kita mulai ceritanya, tekan dulu tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan cerita gokil lainnya dari dunia ondel-ondel. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yuk kita mulai kisah seru ini. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita kesehatan, umur panjang, dan kesempatan untuk terus berbagi cerita kebaikan. Yuk tulis sholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya di kolom komentar, agar hati kita adem dan penuh berkah. Misalnya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala a'ali Sayyidina Muhammad. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, karena dengan takwa, hidup kita jadi lebih terarah dan penuh berkah. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 141, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Pesan ini pas banget buat kita saat merayakan. Jangan sampai lupa diri, tetap sederhana dan penuh makna dalam bersyukur atas nikmatnya. Tulis juga ya, teman-teman, dari mana asal kalian nonton cerita ini di kolom komentar. Kita lihat nih, siapa yang nonton paling jauh dari Jakarta. Tonton sampai selesai ya, karena nanti di deskripsi video ada satu pertanyaan seputar cerita ini. Kalau kamu jawab dengan benar di kolom komentar, ada hadiah 2 spesial di akhir video. Waktu itu, Jakarta lagi heboh-hebohnya ulang tahun. Semua orang tumplek-blek di jalanan, bawa bendera kecil, pakai baju merah putih, ada juga yang dandan ala pejuang kemerdekaan. Tapi yang paling niat ya tentu si Cimug, ondel-ondel paling nyentrik se-Jakarta. Badannya tinggi besar, mukanya merah nyala, pakai baju adat Betawi yang warnanya mencolok banget, merah bata kombinasi biru laut. Kalau lewat, semua orang langsung noleh. Nah, tahun ini Cimug nggak mau ketinggalan seru-seruan. Dia pengen ikut keliling Jakarta naik berbagai moda transportasi buat nonton festival ondel-ondel HUT Jakarta yang katanya bakal digelar di berbagai titik penting kota. Cimug ngajak sahabatnya, Cimil, ondel-ondel cewek yang gayanya nggak kalah rame. Mukanya putih bersih, senyumnya manis, dan hiasan di kepalanya penuh bunga-bunga warna-warni. Mereka berdua berangkat dari rumah di daerah Kemayoran, jalan kaki ke arah Pelabuhan Sunda Kelapa sambil bawa tas ransel. Lucunya, Cimug bawa bekal sendiri. Ada lontong sayur, es lilin, dan 1 bungkus kerupuk yang nyelip di sabuk kainnya. Cimil bawa kipas angin tangan, karena tahu kalau jalan bareng Cimug pasti bikin keringetan. Bukan karena capek, tapi karena kebanyakan ketawa. Sampai di pelabuhan, mereka disambut kapal wisata yang udah dipenuhi turis lokal. Tapi giliran Cimug dan Cimil mau naik, semua orang di kapal langsung berdiri dan kasih jalan. Ondel-ondel, ondel-ondel, teriak anak-anak sambil joget. Sopir kapalnya sampai bingung, ini kapal buat wisata, bukan buat parade. Tapi akhirnya mereka diizinkan naik juga karena salah satu turis bule, yang baru pertama kali lihat ondel-ondel, bilang, "This is amazing. Traditional dolls with a party spirit." Semua ketawa ngakak, termasuk Cimug yang langsung pose ala model di depan kemudi. Kapal mulai melaju pelan-pelan. Ombak kecil menggoyangkan kapal ke kiri dan ke kanan. Tapi Cimug yang berdiri di dek atas malah joget-joget. Topi sulur di kepalanya sampai-sampai nyangkut di tiang bendera kapal. "Aduh, kepala gue nyangkut." "Cil," teriaknya sambil ngakak. Penumpang lain pada heboh, ada yang rekam, ada juga yang langsung upload ke medsos dengan caption, "Ondel-ondel naik kapal, next level." Bahkan ada yang nulis, kapalnya bergoyang bukan karena ombak, tapi karena ondel-ondelnya joget. Begitu kapal sampai di pantai Ancol, suasananya makin gila. Pantai dipenuhi ondel-ondel dari berbagai wilayah Jakarta. Ada yang tampil ala tradisional, ada juga yang udah dimodif jadi ondel-ondel ala superhero. Ada ondel-ondel Iron Man, ada yang pakai jubah ala Harry Potter, bahkan ada satu yang kepalanya diganti pakai Ember Cat. Cimug dan Cimil bengong. Mereka jalan masuk ke area festival sambil terus ngakak. Di panggung utama, ondel-ondel lagi pentas lenong, nyanyi lagu, kicir-kicir.
Dan ada juga yang battle rap. Sumpah, ondel-ondel battle rap tuh baru pertama kali Cimug liat. Isinya ngerhaim pakai bahasa Betawi. Lu pikir lu paling keren? Gue dari Tanah Abang, joget bisa sambil pantun, lu mah kaku kayak papan rangrang. Penonton langsung riuh. Cimil yang suka joget ikut nimbrung di area lomba joget ondel-ondel. Dia saingan sama ondel-ondel kecil dari Tanah Kusir yang goyangannya luas banget kayak ulat bulu. Tapi nggak nyangka, Cimil bisa juara 2. Hadiahnya? Sebungkus kerak telur dan 1 mug bertuliskan, Jakarta banget. Cimug iri tapi ngakunya seneng. Yang penting kita eksis. Cil. Waktu acara makin panas, tiba-tiba langit mulai mendung. Angin bertiup kencang dan semua orang mulai berlindung di tenda. Tapi Cimug, entah kenapa, malah berdiri di pinggir pantai sambil buka tangan lebar-lebar. Gue mau mandi angin laut dulu, teriaknya. Orang-orang pada nyengir, sampai seorang anak kecil nyeletuk, Mama, ondel-ondelnya kayak mau jadi avatar. Semua ketawa. Tak lama, hujan turun rintik-rintik, dan festival sementara dihentikan. Namun karena semangat peserta festival nggak kendor, acara pun berlanjut sambil basah-basahan. Cimil ngeluarin mantel plastik buat Cimug, tapi terlalu kecil, cuma nutup pundaknya doang. Jadinya Cimug jalan keliling festival sambil nyanyi, ondel-ondel hujan-hujanan, tapi tetap pantang pulang sebelum keliling kota. Lagu itu viral loh, direkam sama penonton dan jadi trending sound di TikTok dengan tagar ondel gokil. Setelah puas muter-muter, foto-foto sama pengunjung, makan es podeng 5 kali, dan beli gantungan kunci ondel-ondel dari stand souvenir, Cimug dan Cimil duduk sebentar di bawah pohon kelapa. Kita udah ke Ancol naik kapal, sekarang kemana lagi, Cil? Tanya Cimug sambil makan emping. Cimil jawab, kita naik KRL yuk, ke Monas. Dengar-dengar di sana ada parade ondel-ondel dari luar kota. Cimug langsung berdiri dan teriak, let's go. Naik KRL sambil joget. Maka petualangan pun berlanjut. Mereka pamit dari festival Ancol, disorakin semua pengunjung. Ondel-ondel naik kapal sukses menghibur, kata MC acara. Bahkan panitia festival sempat nawarin mereka jadi duta wisata Ancol tahun depan. Tapi Cimug bilang, nanti aja, kalau gue udah bisa renang. Semua ketawa, termasuk si bule yang tadi, yang sekarang malah selfie sambil pakai topi ondel-ondel dari kardus. Momen di kapal dan festival Ancol itu jadi awal dari petualangan panjang mereka keliling Jakarta. Dan gak cuma sekadar nonton festival, tapi mereka juga jadi ikon viral yang muncul di berita TV, media sosial, dan bahkan sempat ditawarin buat main sinetron. Tapi buat Cimug dan Cimil, yang penting satu, bikin orang ketawa dan bahagia di hari ulang tahun kota tercinta, Jakarta. Setelah puas basah-basahan sambil ketawa-ketawa di festival ondel-ondel Pantai Ancol, Cimug dan Cimil pun bergegas menuju stasiun KRL terdekat. Mereka naik bajai dulu dari Ancol, dan sepanjang jalan, abang bajajnya nggak berhenti ketawa. Baru kali ini saya nganterin 2 ondel-ondel naik bajai, biasanya nganterin sayur, katanya sambil menyetir ngebut. Cimug duduk di belakang, kepala hampir nabrak atap bajai, sementara Cimil sibuk ngelap-lapin air hujan di mukanya pakai sapu tangan rendah. Penumpang motor dan mobil yang papasan di jalan sampai ngelambai-lambai sambil ketawa, ada yang ngerekam juga, ondel-ondel diangkut bajai. Gokil. Sampainya di stasiun Jakarta Kota, suasana udah rame banget. Orang-orang mau ke arah Sudirman, Manggarai, Bekasi, bahkan ada yang bawa koper gede. Tapi begitu Cimug dan Cimil masuk area stasiun, suasana jadi beda. Anak-anak teriak-teriak, lihat, ondel-ondel mau naik kereta. Petugas stasiun sampai bengong. Mas, Bu, maksud saya abang dan none, ini beneran mau naik KRL? Tanya petugas sambil garuk kepala. Iya dong, kami mau ke Monas. Katanya di sana rame festival ondel-ondel juga, jawab Cimil dengan gaya elegan. Begitu kereta datang, pintu otomatis terbuka, dan semua penumpang yang udah berdiri di dekat pintu mundur perlahan. Silakan duluan, Pak Ondel, Bu Ondel, kata seorang bapak kantoran sambil nahan senyum. Cimug masuk duluan, tapi kepalanya nyangkut lagi dong. Iya, sulur di atas kepala ondel-ondel itu memang tinggi banget. Penumpang di belakang pada bantuin dorong dikit sambil cekikikan. Ayo mas, pelan-pelan jangan sampai topinya jatuh. Setelah masuk, Cimug langsung berdiri dekat tiang,
sementara Cimil duduk di pojok sambil ngipas-kipas pakai kipas lipat. Di dalam kereta, penumpang mulai ngeluarin HP. Ada yang foto bareng, ada yang live TikTok, ada juga yang wawancara iseng. Mas Cimug, rasanya gimana jadi ondel-ondel viral? Cimug, yang emang suka ngelawak, jawab, saya ini sebenarnya manusia biasa, cuma kepalanya gede karena banyak ide. Semua pada ngakak. Ada anak kecil yang duduk di pangkuan ibunya, nanya polos, "MAH, ondel-ondel bisa tidur nggak?" Ibunya jawab, "Bisa, tapi jangan sambil goyang." Perjalanan dari stasiun kota ke stasiun Sudirman penuh warna. Sepanjang jalan, Cimug dan Cimil sibuk nyapa penumpang, joget dikit-dikit, bahkan sempat bikin kuis dadakan. Siapa yang bisa sebutin 5 makanan khas Betawi, dapat stiker ondel-ondel. Seorang anak SMP langsung jawab, kerak telur, kue cucur, bir pletok, nasi uduk, semur jengkol. Cimug tepuk tangan. Wah, pinter banget. Nih stiker. Tapi stiker itu sebenarnya cuma sobekan brosur yang ditempelin tulisan, Ondel Award, pakai spidol. Tetap aja anak itu seneng banget. Begitu sampai di stasiun Sudirman, mereka turun, dan seperti biasa topi Cimug nyangkut lagi di pintu. Penumpang lain langsung bantuin lagi. Ayo mas, angkat dikit, miringin kepala. Begitu keluar, udah ada rombongan anak-anak pramuka yang siap jalan ke arah Monas. Mereka kaget lihat Cimug dan Cimil. Kakak pembina bawa maskot ya? Tanya salah satu dari mereka. Cimug langsung nyeletuk, iya dong, kami maskot cinta tanah air. Langsung deh mereka ikutan jalan bareng. Satu barisan rame-rame menuju lapangan Monas. Sepanjang jalan, mereka nyanyi lagu-lagu semangat. Ada, Halo Halo Bandung, Yamko Rambe Yamko, sampai lagu, Ondel-Ondel Jakarta, versi remix dangdut. Cimug jadi dirijen dadakan di depan barisan, gerakannya heboh, sampai-sampai ada yang salah langkah saking ketawa lihat gayanya. Begitu sampai Monas, suasana udah rame banget. Ada tenda besar, panggung megah, dan ratusan ondel-ondel dari berbagai wilayah. Tapi yang bikin seru, banyak juga ondel-ondel dari luar Jakarta. Ada yang dari Cirebon, Semarang, bahkan ada rombongan dari Surabaya bawa reok mini. MC di panggung nyambut Cimug dan Cimil kayak artis. Kita kedatangan tamu viral dari Ancol. Ini dia, Cimug dan Cimil, ondel-ondel paling niat tahun ini. Penonton bersorak. Mereka diajak ke atas panggung, disuruh kenalan, dan disuruh goyang bareng musik Betawi modern. Tapi, pas joget, salah satu sepatu Cimug copot. Sepatunya ternyata nyangkut di kabel panggung. Tapi bukannya panik, Cimug malah joget makin heboh dengan satu kaki. Ini gaya baru, gaya ondel-ondel keseleo, katanya. Penonton makin histeris. Cimil juga unjuk kebolehan. Dia tampil joget pakai kipas sambil melempar pantun. Dari Ancol naik kapal, ke Monas naik kereta. Ondel-ondel semangat total, demi HUT Jakarta kita. Langsung deh semua pada tepuk tangan. Bahkan wali kota Jakarta Pusat yang hadir di acara itu sampai berdiri dan ikut tepuk tangan. Saya rasa tahun ini kita nggak butuh artis ibu kota, cukup ondel-ondel 2 ini aja bikin acara meriah, katanya bercanda. Cimug bisik ke Cimil, kalau kayak gini, kita bisa bikin konser sendiri, Cil. Festival di Monas itu jadi lebih dari sekadar hiburan. Ada stand edukasi sejarah ondel-ondel, lomba mewarnai anak-anak, bahkan pemecahan rekor ondel-ondel terbanyak dalam satu lokasi. Total ada lebih dari 300 ondel-ondel berkumpul. Udah kayak lautan wajah merah dan putih besar goyang-goyang semua. Cimug sempat nyasar ke toilet portable, tapi saking gede badannya, pintunya nggak bisa ditutup. Dia akhirnya jaga di luar aja sambil bantu jagain tas pengunjung yang masuk. Sini, titip dulu, dijamin aman, kepala saya gede bisa lihat segalanya. Setelah semua acara selesai, langit mulai gelap. Tapi Cimug dan Cimil belum selesai. Mereka bilang ke panitia, kita lanjut ya, mau ke Kota Tua. Katanya di sana masih ada festival ondel-ondel juga, naik busway. Panitia ngasih bekal minuman dan biskuit, hati-hati di jalannya, jangan nyangkut di halte lagi, katanya sambil ketawa. Dan begitulah, dengan semangat luar biasa, Cimug dan Cimil melanjutkan perjalanannya, siap naik Transjakarta ke Kota Tua, dengan penuh semangat dan tawa.
Setelah berhasil bikin heboh festival ondel-ondel di Monas, Cimug dan Cimil nggak berhenti sampai situ. Mereka berdua duduk sebentar di Taman Monas, sambil buka bekal roti sobek yang dikasih panitia. Cimug duduk selonjoran, sambil ngibas-ngibasin baju adat Betawinya yang udah mulai kering bekas hujan di Ancol tadi. "Cil, gue masih pengen keliling nih. Kita ke Kota Tua yuk." Dengar-dengar di sana ondel-ondelnya lagi pada adu gaya di panggung malam, kata Cimug dengan mulut penuh roti. Cimil langsung semangat. "Yuk, tapi naik apa?" Cimug jawab dengan gaya penuh gaya, "Kita naik busway. Transjakarta cuy." Berangkatlah mereka berdua ke halte Monas. Nah, ini bagian paling lucu. Begitu Cimug dan Cimil sampai di depan halte, semua mata langsung tertuju ke mereka. Anak-anak sampai nempel ke kaca halte, orang dewasa sibuk rekam pakai kamera HP, dan satpam halte cuma bisa geleng-geleng sambil bilang, "Ini kayaknya bakal rame nih bentar lagi." Begitu pintu otomatis halte dibuka, Cimug dan Cimil langsung masuk, tapi lagi-lagi, kepalanya nyangkut di pintu sensor. Cimil udah teriak dari belakang, "Miringin dikit. Mug, jangan paksa. Itu sulur di kepalamu panjang banget." Penumpang yang antre di belakang udah pada ngakak. Satpam terpaksa pencet ulang tombol pintu supaya Cimug bisa masuk dengan posisi badan agak nungging. Akhirnya mereka berhasil masuk ke dalam halte. Di sana udah banyak penumpang lain yang nunggu. Seorang ibu guru ngajak murid-muridnya salaman sama Cimug dan Cimil, sambil bilang, "Nih ya, anak-anak, ondel-ondel itu budaya Betawi yang harus kita lestarikan. Tapi kalau ondel-ondelnya bisa jalan-jalan keliling Jakarta kayak gini, itu baru luar biasa." Murid-muridnya pada girang. Ada yang minta tanda tangan. "Bu, saya mau tanda tangan di tas saya dong, biar bisa cerita ke mama," kata seorang anak kecil. Cimug langsung ngeluarin spidol dari dalam baju, gak tahu disimpan di mana tuh, dan nulis, "Salam dari ondel-ondel, jangan lupa makan sayur," di tas anak itu. Ngakak dong semuanya. Gak lama, bus Transjakarta pun datang. Begitu pintu terbuka, semua penumpang langsung minggir kasih jalan buat Cimug dan Cimil. Tapi ternyata, masalah lagi-lagi muncul. Kepala Cimug terlalu tinggi, dan dia harus jongkok dikit biar bisa masuk bus. Bahkan supir bus sempat nengok dari kaca spion dan bilang lewat mic, "Aduh, ondel-ondel juga harus tap in ya, Mas?" Cimug bingung, "Saya gak punya kartu, tapi saya punya niat baik kok." Semua penumpang ketawa. Akhirnya dibantuin sama petugas yang tap in pakai kartu cadangan. "Bayar pakai senyum aja ya, Mas," katanya bercanda. Perjalanan menuju Kota Tua pun dimulai. Sepanjang perjalanan, Cimug dan Cimil jadi pusat perhatian. Penumpang lain, dari anak sekolah sampai nenek-nenek, pada ngobrol, foto bareng, bahkan ada yang nyuruh Cimug goyang dikit. "Mas, goyang dong, biar rame." Cimug langsung berdiri dan joget kecil sambil pegangan tiang bus. Musik pun diputar dari HP seorang penumpang yang nyalain lagu, "Jali-jali," versi koplo. Bus yang biasanya hening, mendadak jadi kayak mini konser. Sopir sempat ngomel, "Jangan goyang deket rem tangan dong." Semua ngakak, dan Cimug langsung minta maaf sambil joget pindah ke belakang. Pas lewat Harmoni, jalanan agak macet. Cimug iseng ngeluarin cemilan. Ada lemper, pastel, dan permen kopiko yang dia temuin entah dari mana. Dia nawarin ke penumpang. "Siapa mau? Gratis." Ada satu ibu-ibu yang langsung ambil lemper sambil bilang, "Mas, kalau tiap hari ondel-ondel naik bus, pasti Jakarta adem suasananya." Semua setuju. Bahkan salah satu bapak-bapak bilang, ondel-ondel ini bisa jadi duta transportasi umum loh. Cimug langsung gaya ala presenter, "Ayo naik transportasi umum. Ramah lingkungan, ramah dompet, dan ramah ondel-ondel." Semua langsung sorak-sorai. Sampai akhirnya bus tiba di halte Kota Tua. Penumpang satu bus tepuk tangan buat Cimug dan Cimil sebelum mereka turun. "Sampai jumpa ondel-ondel legend," kata seorang anak SMA sambil dadah-dadah. Begitu turun, mereka langsung disambut dengan keramaian festival malam. Lapangan luas di depan Museum Fathahillah dipenuhi lampu warna-warni, tenda makanan khas Betawi, panggung musik lenong, dan pastinya deretan ondel-ondel lucu-lucu dari berbagai wilayah. Ada yang pakai topi kobau, ada yang pakai kacamata hitam, bahkan ada satu ondel-ondel yang bawa gitar dan nyanyi lagu, "Topi Saya Bundar," versi jazz.
Cimuk dan Cimil langsung nyemplung ke tengah kerumunan. Mereka ikut lomba joget bareng anak-anak, main ular tangga raksasa yang gambarnya semua tentang budaya Betawi, bahkan ikut lomba tebak nama ondel-ondel. Cimuk sempat kalah, karena tebakannya ngawur. Waktu ditanya nama ondel-ondel dari Condet, dia jawab, Kang Cendet. Penonton langsung ngakak, dan MC bilang, yang bener, Bang, bukan Kang Cendet, tapi Bang Kongcet. Puncak acara makin meriah ketika ada parade ondel-ondel bergoyang serempak diiringi tanjidor. Cimuk dan Cimil ikut di barisan depan. Goyangan mereka paling heboh, sampai-sampai dikasih sorotan lampu panggung khusus. Penonton pada joget bareng, dan suasana malam kota tua jadi penuh canda tawa, musik, dan kebersamaan. Bahkan Wali Kota Jakarta Barat hadir dan bilang, kalau ada penghargaan ondel-ondel paling aktif tahun ini, jatuh ke tangan Cimuk dan Cimil. Keduanya dikasih medali dari anyaman bambu, dan foto bareng panitia festival. Sebelum pulang, mereka sempat mampir ke warung kerak telur legendaris di pojokan. Yang ini juara, kata Cimil sambil makan rakus. Cimuk udah makan 2 porsi, dan minta dibungkus 1 buat oleh-oleh ke TMI nanti. Kita lanjut naik LRT ya, Cil. Perjalanan belum selesai, katanya. Cimil angguk semangat. Siap, hari ini kita udah jadi bintang di 3 tempat. Ancol, Monas, dan sekarang Kota Tua. Lanjut yuk. Setelah bikin rusuh tapi bikin bahagia di Kota Tua, Cimuk dan Cimil istirahat sebentar di taman dekat Museum Bank Indonesia. Cimil sambil ngelap muka pakai tisu basah rasa lemon, maksudnya tisu basah beraroma lemon, dan Cimuk duduk selonjoran di trotoar sambil ngunyah kerak telur bungkusan yang udah mulai dingin. Cil, kita lanjut ke TMI yuk. Katanya di sana lagi rame juga, ada pameran budaya plus parade ondel-ondel dari seluruh Nusantara, kata Cimuk sambil seruput minuman kotak. Cimil langsung semangat, setuju, tapi naik apa kita? Cimuk dengan gaya ala tour guide menjawab mantap, kita naik LRT, Light Rail Transit. Cepat, bersih, bebas macet, dan paling cocok buat ondel-ondel modis seperti kita. Perjalanan ke stasiun LRT dimulai dari halte Transjakarta terdekat. Tapi sebelum naik bus lagi, mereka sempat dicegat anak-anak muda yang sedang main skateboard. Wah, ondel-ondel bisa ngetrip juga ya bang? Tanya salah satu anak. Cimuk langsung naik ke atas papan skate dan bletak. Langsung jatuh duduk, kepala sulurnya mental nyangkut ke pohon. Semua orang ketawa ngakak, tapi Cimuk malah berdiri dengan gaya juara dan bilang, itu trik gaya, ondel 360 flip. Cuma bisa dilakukan sekali seumur hidup. Anak-anak langsung tepuk tangan. Gaya boleh salah, tapi percaya dirinya 1000%. Mereka akhirnya sampai di stasiun LRT dekat Velodrome. Begitu sampai, lagi-lagi jadi pusat perhatian. Petugas stasiun sampai manggil supervisor. Mas, ada 2 ondel-ondel mau naik LRT, serius ini. Supervisor datang, lihat Cimuk dan Cimil, terus bilang, waduh, ini MAH special guest. Mereka dibolehin masuk tanpa antre panjang. Tapi tetap ya, masalah klasik muncul lagi, kepala Cimuk kegedean buat lewatin mesin tap gate. Petugas sampai harus dorong bareng-bareng sambil bilang, coba hadapin kanan dikit, miringin bahu, injek sensor oke, berhasil. Di dalam stasiun, mereka duduk di bangku sambil nunggu kereta datang. Tiba-tiba ada ibu-ibu yang nyamperin dan ngasih kotak bekal. Nih, buat kalian. Saya senang banget lihat ondel-ondel bisa jalan-jalan dan bikin orang senyum. Ini ada lemper isi abon dan pisang goreng hangat. Cimil langsung senyum manis. Makasih ya bu, semoga Allah balas dengan rezeki berlipat. Cimuk udah duluan makan lemper, tapi abonnya tumpah ke baju. Abon ini nikmat dunia akhirat. Cil, katanya sambil ngunyah. Begitu kereta LRT datang, semua mata langsung tertuju ke Cimuk dan Cimil. LRT itu kan modern, bersih, dan sunyi. Tapi kali ini, suasananya berubah total. Begitu mereka masuk, penumpang langsung ngeluarin kamera. Seorang kakek bahkan bilang, saya udah 70 tahun, baru kali ini naik kereta bareng ondel-ondel. Cimuk langsung salaman, semoga sehat terus. Kek, kalau butuh penghibur, saya siap goyang 24 jam. Kakeknya ketawa ngakak. Wah, bisa ngalahin channel TV tuh. Perjalanan ke TMII dimulai. Dari balik jendela kereta,
Terlihat pemandangan kota Jakarta malam yang penuh lampu. Tapi semua orang lebih fokus ke atraksi dalam gerbong. Cimuk bikin game tebak lagu Betawi. Dia nyanyi lagu, Si Jali Jali, versi reggae, dan siapa yang bisa lanjutin liriknya dapat hadiah permen mint. Ada juga lomba ekspresi lucu ala ondel-ondel. Siapa yang bisa tiru wajah Cimuk paling mirip, dapat selfie gratis bareng dia. Dan tentu saja, banyak yang ikut. Cimil juga sibuk di pojokan. Dia bawa keranjang mini isi brosur wisata budaya Betawi. Bapak Ibu, ini ada info lengkap tempat-tempat menarik di Jakarta. Gratis loh. Yang ambil satu, dapat senyum manis dari saya, katanya sambil angkat alis lucu. Semua rebutan ambil. Ada anak kecil yang nanya, "Kak, ondel-ondel itu bisa pacaran gak?" Cimil jawab, "Bisa dong, asal gak lupa ibadah." Orang tuanya langsung tepuk tangan. Nah, itu baru jawaban panutan. Setelah perjalanan sekitar 30 menit, mereka akhirnya tiba di stasiun LRT TMI. Turun dari kereta, semua penumpang melambaikan tangan. Selamat bertugas, ondel-ondel viral. Cimuk sempat kasih salam hormat. Kami pamit dulu ya, mau goyang nasional di TMI. Cimil nambahin, doakan kita jadi ondel-ondel internasional tahun depan. Sampai di gerbang TMI, suasana meriah banget. Lampu warna-warni, tenda besar, panggung dengan tulisan besar, Festival Budaya HUT Jakarta. Ada parade dari berbagai rumah adat, rumah tongkonan, rumah gadang, rumah joglo, sampai rumah adat Papua. Tapi yang paling mencolok, ondel-ondel dari seluruh provinsi. Ada yang dipakain ulos, ada yang pakai mahkota Bali, ada juga yang disulap jadi mini barong. Cimuk dan Cimil jalan keliling sambil sapa-sapa. Di panggung utama, ada MC teriak, tamu spesial telah tiba. Ini dia, Cimuk dan Cimil, ondel-ondel keliling Jakarta yang viral hari ini. Penonton langsung tepuk tangan. Mereka berdua disuruh maju, pegang mic, dan disuruh pantun. Cimuk buka duluan, naik LRT lewat velodrome. Sampai TMI sore hari. Ondel-ondel jalan keliling dari barat ke timur. Karena cinta budaya Ibu Pertiwi. Penonton langsung standing ovation. Cimil pun nambahin. Beli kerak telur di pasar Minggu. Disiram bumbu, dikasih sambal. Kalau ketemu Cimuk dan aku, jangan lupa, ajak joget bareng ondel. Acara makin heboh. Cimuk dan Cimil ikut flash mob di tengah lapangan. Musik Tanjidor digabung dengan EDM bikin semuanya goyang bareng. Bahkan ada satu momen, semua ondel-ondel naik atas panggung dan loncat bareng. Walau sebagian cuma loncat bayangan karena kakinya nggak bisa lentur. Tapi yang paling menghibur, ondel-ondel cosplay jadi tokoh nasional. Ada yang jadi Ki Hajar Dewantara, Ra Kartini, sampai Hairil Anwar. Ada juga ondel-ondel jadi Presiden Soekarno, lengkap dengan jas putih dan pidato, berikan aku 10 ondel-ondel, niscaya ku guncang dunia. Cimuk dan Cimil sempat ikut lomba drama tradisional. Judul dramanya, Ondel-Ondel Mencari Cinta di MRT. Walau naskahnya dadakan, tapi aksi Cimuk yang rayu Cimil sambil goyang sambil megang tiket LRT bikin juri ngakak dan kasih nilai 100. Mereka dapat hadiah, voucher makan gratis di kantin TMI dan sertifikat, ondel-ondel paling berani tahun ini. Wah, bangga banget mereka. Malam makin larut, tapi suasana tetap hangat. Cimuk duduk di tangga panggung, lihat langit Jakarta yang penuh lampu. Cil, kita udah ke Ancol naik kapal, ke Monas naik KRL, ke Kota Tua naik busway, dan sekarang TMI naik LRT. Gila ya, beneran keliling ibu kota. Cimil jawab pelan, gokil. Tapi belum selesai, Mug. Kita masih ada satu tujuan, Gelora Bung Karno. Katanya penutup festival ada di sana. Dan kita harus datang naik MRT. Usai berpesta budaya di TMI, Cimuk dan Cimil bersiap melanjutkan etapa terakhir keliling Jakarta mereka, menuju Gelora Bung Karno, GBK, tempat penutupan Festival HUT Jakarta yang katanya bakal jadi yang paling megah, dengan laser show, parade ondel-ondel raksasa, dan kejutan dari bintang tamu spesial. Naiknya apa nih, Mug? Tanya Cimil sambil melipat brosur festival. Cimuk berdiri tegap dan menjawab dengan gaya superhero. Naik MRT, dong. Mas Rapid Transit. Cepat, nyaman, dan bisa foto gaya sambil pegangan tiang.
Cimil langsung tepuk tangan, ya Ai. Dari TMI mereka naik ojek online menuju stasiun MRT. Tapi karena ukuran tubuh mereka besar dan topi ondel-ondel sulit dilipat, akhirnya satu motor diisi satu ondel-ondel. Bayangin, jalanan sore Jakarta dilewati dua ondel-ondel naik motor dengan pelan-pelan, kepala goyang kiri kanan karena angin, dan tangan satu megang topi, tangan satu lagi melambai ke orang-orang. Banyak pengendara yang ngerekam, dan video itu langsung viral dengan caption, "Kalau kamu stres di Jakarta, lihatlah ondel-ondel naik motor sore hari." Sampai di stasiun MRT, suasananya futuristik banget. Cimuk dan Cimil sempat bengong sebentar karena lantainya bersih banget sampai bisa ngaca. Petugas stasiun menyambut mereka sambil senyum. "Wah, dari tadi ditunggu-tunggu, ini ondel-ondel viral yang keliling Jakarta, ya?" Mereka langsung disambut bak tamu VIP. Tiket dikasih gratis, dan mereka dikawal masuk gate khusus. Kali ini, gak nyangkut di mesin tap gate karena stasiun MRT punya lift tinggi dan jalur luas. Akhirnya, teknologi memihak ondel-ondel, seru Cimug. Saat MRT datang dan pintu terbuka, penumpang yang udah duduk langsung siap-siap buka kamera. Wah, ondel-ondel naik MRT. Lengkap sudah hari ini. Cimug dan Cimil masuk dengan gaya, lalu berdiri sambil pegangan tiang dan berpose. Cimil malah pakai pose tangan membentuk hati. Sementara Cimug buka jaketnya sedikit sambil bilang, "Saya bukan ondel-ondel biasa. Saya ondel-ondel MRT." Semua ketawa, bahkan ada yang nyeletuk, "Abis ini nyalonin jadi gubernur nih pasti." Selama di perjalanan, mereka bikin games interaktif. Cimil membacakan pantun, dan siapa yang bisa jawab pakai pantun, dikasih gantungan kunci mini ondel-ondel. Cimug ngajak penumpang tebak suara. Dia tiruin suara kereta, suara sapi, suara tanjidor, dan yang berhasil nebak dikasih permen sisa dari tas ranselnya. Bahkan sopir MRT lewat speaker sempat bilang, "Kami ucapkan selamat datang kepada dua penumpang istimewa hari ini, Cimug dan Cimil, semoga perjalanannya menyenangkan." Penumpang pada tepuk tangan rame-rame. Sampai di stasiun Istora Mandiri, mereka turun dan berjalan ke arah Gelora Bung Karno. Sepanjang jalan, spanduk bertuliskan, "Parade penutup Festival HUT Jakarta," berkibar ditiup angin malam. Tapi yang bikin heboh, di panggung utama, sebuah ondel-ondel raksasa setinggi 10 meter berdiri tegak, siap menari. Cimug dan Cimil melongo. "Mug, kalau kita deketin, jangan-jangan dia bisa ngajak joget bareng?" tanya Cimil. Dan benar saja, ketika mereka maju ke depan panggung, MC acara langsung teriak, "Kini saatnya duet ondel-ondel paling viral Jakarta, Cimug dan Cimil." Cahaya sorot panggung menyorot mereka. Musik Betawi modern berkumandang, dan Cimug serta Cimil mulai goyang bareng si ondel-ondel raksasa. Penonton bersorak, kembang api meledak di langit, dan layar LED di belakang menampilkan video perjalanan mereka dari Ancol sampai GBK. Semua orang berdiri, bertepuk tangan, bahkan sebagian terharu. Ini bukan sekadar hiburan. Ini adalah bentuk cinta pada budaya, kata MC dengan suara menggebu. Selesai joget, mereka berdua diajak naik panggung untuk pidato penutup. Cimug ambil mic, "Terima kasih Jakarta. Dari kapal ke KRL, dari busway ke LRT, dan akhirnya MRT membawa kami ke sini. Kami bukan siapa-siapa, tapi kami cinta budaya. Jangan lupa cinta ondel-ondel." Penonton teriak, "Setuju." Cimil nambahin, "Dan ingat, budaya gak harus kaku. Budaya bisa lucu, bisa viral, bisa milik kita semua." Alhamdulillah, teman-teman semua, akhirnya kisah keliling Jakarta bareng Cimug dan Cimil selesai juga. Dari mulai naik kapal ke pantai Ancol, lanjut ke Monas naik KRL, ke Kota Tua dengan busway Transjakarta, ke TMI dengan LRT, hingga ditutup dengan perjalanan seru dan penuh tawa ke Gelora Bung Karno naik MRT. Serunya bukan main, tapi yang paling penting, selalu semangat menjaga dan mencintai budaya. Jangan lupa bersholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Ya, karena keberkahan hidup itu datang dari lisan yang senantiasa memuji Rasulullah. Dan jangan lupa juga bertakwa, karena takwa itu bekal utama dalam hidup. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 5. "Dan Dia menciptakan binatang ternak untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebagiannya kamu makan. Lihatlah,
binatang pun Allah ciptakan untuk kita. Maka manusia juga jangan lupa jadi makhluk yang penuh manfaat. Tulis juga asal daerah kalian di kolom komentar ya. Karena Cimug dan Cimil pengen tahu, siapa aja yang nonton cerita ini dari seluruh penjuru Nusantara. Dan seperti janji di awal, ada satu pertanyaan di deskripsi video ini. Yang jawabannya benar dan ditulis di komentar, akan saya doakan bisa naik haji setiap tahun. Amin ya Rabbal Alamin. Dan yang jawabannya salah, jangan bersedih. Tetap saya doakan agar selalu sehat, semangat, dan panjang umur dalam keberkahan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya Cimug dan Cimil bisa jalan-jalan lagi di cerita selanjutnya. Tulis juga di komentar, judul apalagi nih kisah ondel-ondel selanjutnya. Mungkin Cimug dan Cimil bisa ke Bandung naik kereta, atau ke Bali naik kapal feri, atau bahkan naik pesawat ke luar negeri sambil bawa tanjidor portable. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Tetap tersenyum, tetap lucu, tetap Betawi, dan tetap jaga budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bintang bersinar topeng komedi dan tragedi Indonesia.